Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Rahmatillah, NIM A1E119012, kelas R002. Baiklah, saya akan mereview materi perkuliahan mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling. Review materi ini merupakan tugas ujian akhir semester. Adapun dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Afan Yusra, SPD MPD, dan Bapak Dr. Andes Rasimin MPD. Materi pertama yaitu pengertian layanan bimbingan dan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh bahan dari narasumber tertentu, terutama guru pembimbing atau konselor yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik individu sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat, serta untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Adapun pengertian lainnya yaitu bimbingan kelompok ini merupakan layanan dengan memanfaatkan dinamika kelompok, membahas pemasaran secara umum untuk meningkatkan pemahaman anggotanya. Kemudian ada standar prosedur operasional bimbingan konseling. Menurut Prayitno dan Amti 2004 menjelaskan standar prosedur operasional bimbingan kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Kemudian prosedur bimbingan kelompok menurut Depdikbud 2016 meliputi prabimbingan, pelaksanaan, pasca bimbingan. Adapun prabimbingan yaitu menyusun RPL bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok. Tentunya sebelum melakukan bimbingan kelompok harus disusun rencana pelaksanaan layanannya sehingga proses ataupun layanan bimbingan kelompok nantinya akan dijalankan secara lancar dan juga baik. Kemudian pembentukan kelompok dalam atau sebelum bimbingan harus dibentuk kelompok untuk melakukan bimbingan kelompok ini. Kemudian pelaksanaan yang terdiri dari pembukaan, transisi, inti, penutupan. Pembukaan biasanya terdiri dari pembacaan doa, perkenalan antar anggota maupun perkenalan antar anggota maupun perkenalan antar anggota dan juga guru pembimbing. Kemudian transisi ini gunanya untuk mencairkan suasana atau juga membangkitkan semangat dan juga menggali pengetahuan ataupun menggali kesiapan siap atau tidak siapnya anggota dalam melakukan tahap selanjutnya. Contoh hal yang bisa dilakukan dalam transisi ini yaitu melakukan ice breaking untuk menaikkan atau membangkitkan semangat para siswa dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok. Kemudian inti ini merupakan tahap kerja. Jadi dalam hal ini yaitu tahap di mana layanan bimbingan kelompok ini dilaksanakan. Jadi dalam tahap inti ini nantinya akan dilaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan cara masing-masing anggota kelompok akan mengemukakan topik-topik yang akan dibahas. Itu merupakan bimbingan kelompok dengan topik bebas yang nantinya akan dipilih satu terdahulu yang akan dibahas. Kemudian ada juga bimbingan kelompok dengan topik tugas yang dimana topiknya sudah ditentukan oleh guru pembimbing ataupun konselor. Kemudian penutupan. Dalam penutupan ini tentunya yang dilakukan yaitu guru pembimbing melakukan kesan-pesannya terhadap pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Pesan-kesan ini tidak hanya dilakukan oleh guru pembimbing atau konselor, tapi juga dilakukan oleh para anggota bimbingan kelompok yang saat itu melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Kesan dan pesan ini tentunya sangat berguna dalam menunjang dan mengevaluasi apakah layanan bimbingan kelompok ini berhasil, apakah menyenangkan ataukah perlu
dibagi lagi dalam sisi aspek pembukaan mungkin, atau juga penutupan dan juga inti maupun transisinya. Kemudian penutupan ini hal yang bisa dilakukan juga yaitu menutup layanan bimbingan kelompok dan melakukan doa. Kemudian pasca bimbingan itu seperti melakukan evaluasi perubahan yang dicapai, menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, dan menyusun laporan bimbingan kelompok. Kemudian rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru BK sebelum melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Dikembangkan sesuai topik yang telah dirumuskan dari hasil identifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Terdapat 4 tahapan bimbingan kelompok, yaitu pembukaan, transisi, inti, dan penutupan menurut Depdikbud 2016. Dalam bimbingan kelompok terdapat 4 teknik, yaitu diskusi kelompok, sosiodrama, psikodrama, maupun homeroom. Kemudian standar prosedur operasional konseling kelompok. Standar prosedur operasional konseling kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Menurut Prayitno dan Amti 2004. Kemudian prosedur konseling kelompok menurut panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah menengah atas 2016 meliputi pra-konseling kelompok, pelaksanaan konseling kelompok, dan pasca konseling kelompok. Kemudian rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru BK sebelum melaksanakan layanan konseling kelompok. Kemudian menurut Gibson dan Mitchell 2011 mengemukakan ada 5 tahapan, yaitu tahap pertama pembentukan kelompok, tahap kedua identifikasi peran dan tujuan kelompok, tahap ketiga produktivitas, dan tahap keempat realisasi, dan tahap kelima penutupan. Kemudian seperti halnya dalam bimbingan kelompok tadi, tentunya konseling kelompok ini mempunyai teknik. Adapun tekniknya seperti relaksasi, kontrak perilaku, assertive training, dan modeling. Kemudian selanjutnya materinya yaitu evaluasi layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Pengertian. Evaluasi adalah sebuah proses bagi penyediaan informasi bagi para pengambil keputusan. Ini menurut Gibson dan Mitchell 2011. Kemudian prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi ini yaitu sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, dan sistematis. Jadi maksud sahih yaitu berarti benar atau juga bisa dikatakan teruji benar. Kemudian objektif yaitu adil dan juga tidak subjektif. Kemudian adil ini maksudnya tidak timbang sebelah, memang evaluasi yang dilakukan seadil-adilnya. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari evaluasi ini yaitu untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Jadi tujuan melakukan evaluasi ini tentunya mempunyai tujuan. Jadi di sini melihat bagaimanakah tingkat keterlaksanaan layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok ini. Apakah sudah mencapai keterlaksanaan yang baik, apakah sudah mencapai tujuan dari program yang telah ditetapkan. Kriteria evaluasi program BK. Berbeda dengan hasil evaluasi pengajaran pada umumnya berbentuk angka atau skor, maka hasil evaluasi pelayanan konseling berupa deskripsi tentang aspek-aspek yang dievaluasi. Adapun aspek-aspek yang menjadi fokus dalam evaluasi program BK antara lain 1. Partisipasi atau aktivitas dan pemahaman peserta didik. 2. Kegunaan layanan menurut peserta didik. 3. Perolehan peserta didik dari layanan. 4. Minat peserta didik terhadap layanan lebih lanjut. 5. Perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. 6. Perolehan guru pembimbing. 7. Komitmen pihak-pihak terkait. 8. Kelancaran dan suasana penyelenggaraan kegiatan.
Kemudian terdapat 2 evaluasi yang umum dilaksanakan pada layanan konseling program BK di sekolah, yakni evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Kemudian tindak lanjut. Tindak lanjut hasil evaluasi layanan bimbingan dan konseling kelompok. Pengertian. Istilah tindak lanjut evaluasi program bimbingan dan konseling dapat diklasifikasi menjadi 2, yaitu tindak lanjut sebagai bagian utuh dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dan tindak lanjut sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Kemudian tujuannya. Tujuannya yaitu ada 2. 1. Memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Kedua, yaitu mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektivitas program. Kemudian langkah-langkah tindak lanjut, yaitu menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan, menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. Kemudian melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan alokasi waktu yang telah ditentukan. Kemudian pelaksanaan tindak lanjut. Pelaksanaan tindak lanjut dalam konteks pelaksanaan layanan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil layanan yang telah diberikan. Kemudian laporan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok. Pengertiannya itu pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Adapun tujuannya yaitu memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika permasalahan dan keunggulan, serta capaian akhir program BK kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. Kemudian langkah-langkah pelaporan yaitu persiapan, pengumpulan, penyajian data, dan penulisan laporan. Baiklah, itu saja review materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.